Gue mau tanya sesuatu yang mungkin sedikit sensitif. Berapa kali lo udah bikin resolusi yang sama? Olahraga rutin, tidur lebih awal, berhenti scroll HP tengah malam, lebih rapih ngatur kerjaan, lebih disiplin sama to-do list. Gue yakin jawaban lo bukan baru sekali. Gue yakin beberapa resolusi itu udah lo ulangin berkali-kali. Mungkin 3, 4, 5 tahun terakhir. Tiap Januari semangat, tiap Maret, ya gitu deh. Dan yang paling bikin frustrasi, lo sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan. Lo tahu olahraga itu penting, lo tahu tidur cukup itu penting. Lo udah baca artikel, udah nonton konten motivasi, mungkin udah beli buku self-help, termasuk mungkin Atomic Habits ini. Tapi tetap aja nggak jalan. Nah, James Clear di bab kedua Atomic Habits ngasih jawaban yang buat gue pribadi ini yang paling bikin tertampar. Bukan karena konsepnya susah, tapi karena begitu lo denger, lo langsung tahu ini bener. Dan lo langsung ngerasa, oh gue udah salah fokus selama ini. Ternyata masalahnya bukan motivasi lo kurang, masalahnya adalah lo selama ini fokus di lapisan yang salah. Di episode ini gue bakal cerita 5 hal penting. 1. Kenapa kebanyakan usaha orang buat ganti kebiasaan gagal sejak awal bukan di tengah jalan. 2. Cara pandang yang bikin kebiasaan baik jauh lebih susah untuk dibatalin, bahkan di hari-hari berat sekalipun. 3. Kenapa identitas juga bisa jadi penjara lo tanpa lo sadari. 4. Satu cerita yang bakal bikin lo mikir ulang tentang cara lo ngomong ke diri sendiri. Dan 5. 2 langkah konkret yang bisa lo mulai dari besok. Ngomong-ngomong, kalau ini pertama kali lo mampir ke sini, selamat datang di teman kantor. Di sini kita ngobrol santai soal buku-buku pengembangan diri, karir dan bisnis. Bukan gaya kuliah, tapi gaya teman yang lagi cerita sambil ngopi. Oke, yuk langsung masuk. Jadi gini, James Clear bilang, kalau kita mau berubah, ada 3 lapisan berbeda yang bisa kita ubah. Bayangin, kayak bawang yang ada 3 lapis. Lapisan paling luar itu hasil, apa yang lo dapat dari perubahan itu. Mau turun 10 kilo, mau dapat promosi, mau punya tabungan sekian juta, mau selesaikan lebih banyak proyek tahun ini. Lapisan tengah itu proses, apa yang lo lakukan, rutinitas dan sistem. Gue mau gym 3 kali seminggu, gue mau bangun jam 5 tiap hari, gue mau mulai time blocking. Dan lapisan paling dalam, ini yang paling sering diabaikan adalah identitas. Siapa yang lo percaya diri lo itu, nilai-nilai lo, cara lo ngeliat diri sendiri, keyakinan-keyakinan yang lo punya tentang tipe orang seperti apa lo itu. Hampir semua orang mulai dari lapisan terluar, dan hampir semua sistem motivasi juga ngajarin dari sana. Mau kurus, set target, turun 10 kilo dalam 3 bulan. Itu lapisan hasil. Terus bikin sistemnya, gym 3 kali seminggu, kurangi karbo. Itu lapisan proses. Tapi lapisan paling dalam, siapa yang lo percaya diri lo itu jarang disentuh. Dan itulah kenapa perubahan sering nggak bertahan. Karena kalau target lo mau kurus, begitu tercapai sistemnya berhenti. Atau bahkan sebelum tercapai, waktu ada 1 hari lo slip, lo ngerasa semua usaha lo sia-sia. Tapi kalau identitas lo adalah gue adalah orang yang menghargai kesehatan, lo nggak berhenti setelah turun 10 kilo, karena bukan itu yang lo kejar. Yang lo jaga adalah siapa diri lo. Coba pikirin di konteks kantor, ada 2 tipe orang. Orang pertama bilang ke diri sendiri, gue mau lebih produktif tahun ini, target gue selesaikan 3 proyek besar. Orang kedua bilang, gue adalah orang yang disiplin dan bisa diandalkan. Kedua orang ini mungkin punya action plan yang sama persis, tapi yang kedua punya sesuatu yang jauh lebih kuat. Dia bukan lagi ngejar target di luar dirinya, dia lagi mengekspresikan siapa dirinya. Dan waktu ada hari yang berat, waktu ada meeting yang menguras energi, orang kedua punya alasan yang lebih dalam untuk tetap jalan. Jadi intinya, setiap kali lo gagal di kebiasaan baru, tanya dulu, gue mulai dari lapisan mana? Kalau jawabnya dari target hasil, itu mungkin akar masalahnya. Sekarang gue mau kasih contoh paling konkret dari bab ini. Dan ini contoh yang langsung bikin gue pause dan baca ulang. Bayangin 2 orang yang lagi ditawari rokok. Keduanya mau berhenti merokok. Keduanya punya niat yang sama. Orang pertama menjawab, tidak, terima kasih, saya masih berusaha berhenti merokok. Orang kedua menjawab, tidak, terima kasih, saya bukan perokok. Lu pikir ini cuma soal cara ngomong yang beda? Ternyata ini mencerminkan 2 cara pandang yang fundamentally berbeda. Orang pertama masih ngelihat dirinya sebagai perokok yang lagi berjuang, identitasnya belum bergeser, dia masih dalam mode lagi berusaha, yang artinya ada versi dirinya yang asli yang masih merokok, dan kebiasaan baru yang dia coba itu masih sesuatu yang asing. Orang kedua udah geser identitasnya duluan. Dia bukan lagi perokok yang coba berhenti. Dia udah jadi orang yang nggak merokok. Dan dari sana menolak rokok itu bukan perjuangan. Itu cuma konsisten sama siapa dia.
Sekarang gue minta lo translate ini ke situasi kantor lo. Berapa banyak dari lo yang pernah ngomong ke diri sendiri, gue lagi coba jadi lebih teratur di kerjaan, atau gue lagi belajar buat lebih proaktif kasih feedback ke tim. Perhatiin satu kata kunci yang muncul di semua kalimat itu, lagi coba, lagi belajar, lagi berusaha. Itu artinya lo masih ngelihat kebiasaan baru itu sebagai sesuatu yang terpisah dari diri lo, sesuatu yang lo coba-coba dari luar, bukan sesuatu yang tumbuh dari dalam. Sekarang coba ganti, gue adalah orang yang teratur, gue adalah pemimpin yang kasih feedback dengan jelas. Beda banget rasanya kan? Dan ini bukan soal bohong ke diri sendiri, bukan soal afirmasi kosong. Ini soal keputusan. Lo milih mau jadi siapa, dan lo mulai berperilaku konsisten sama keputusan itu. Jadi intinya, kata-kata yang lo pakai buat ngomong ke diri sendiri itu bukan sekadar motivasi sementara. Itu programming, dan programming itu yang nentuin seberapa dalam kebiasaan baru lo bisa berakar. Nah, gue tahu ada yang mungkin mau protes sekarang. Oke, gue ngerti konsepnya, tapi kan gak bisa tiba-tiba bilang gue adalah orang sehat kalau gue belum pernah olahraga. Itu kayak bohong ke diri sendiri. Pertanyaan yang valid banget, dan ini justru bagian yang paling gue suka dari bab ini. James Clear bilang, identitas bukan sesuatu yang lo deklarasikan sekali terus langsung jadi. Identitas adalah sesuatu yang lo bangun dari bukti-bukti yang terakumulasi. Kata identitas sendiri, kalau ditelusuri, berasal dari dua akar kata Latin, idem yang artinya sama dan esitas yang artinya keberadaan. Jadi identitas secara harfiah berarti keberadaan yang sama, sesuatu yang terbukti berulang-ulang konsisten dari waktu ke waktu. Dan gimana cara lu bangun buktinya? Dari kebiasaan-kebiasaan kecil. James Clear bilang, setiap kebiasaan yang lo lakukan itu ibarat satu suara dalam pemilihan umum, satu vote untuk tipe orang yang ingin lo jadi. Setiap kali lo buka buku dan baca 20 menit, satu vote untuk gue adalah pembaca. Setiap kali lo datang ke meeting on time, satu vote untuk gue adalah orang yang menghargai komitmen orang lain. Setiap kali lo nulis ringkasan rapi setelah brainstorming, satu vote untuk gue adalah orang yang terorganisir. Setiap kali lo bantu rekan kerja yang stuck padahal lo lagi sibuk, satu vote untuk gue adalah orang yang bisa diandalkan. Lo gak butuh unanimous vote, gak perlu sempurna 100%, lo cuma butuh mayoritas. Lebih banyak bukti ke arah yang lo mau daripada arah yang gak lo mau. Ada kisah di buku ini yang bikin gue suka banget. Seorang pengusaha bernama Brian Clark dari Boulder, Colorado. Dari kecil dia punya kebiasaan gigit kuku. Bertahun-tahun coba berhenti, gagal terus, sampai dia ganti cara berpikirnya. Dia nggak lagi bilang ke dirinya sendiri, gue lagi coba berhenti gigit kuku. Dia mulai bilang, gue adalah orang yang merawat tangannya. Dan begitu shift itu terjadi, perawatan kuku jadi hal yang natural. Karena orang yang merawat tangan ya nggak gigit kukunya. Itu konsisten sama identitasnya. Hal yang sama bisa lo terapin ke kebiasaan apapun di kantor. Mau jadi lebih sehat, nggak usah langsung gym 2 jam. Mulai dari jalan kaki ke kantin lantai 3, bukan naik lift, terus langsung duduk. Itu satu vote. Mau jadi lebih terbuka kasih feedback. Mulai dari satu komentar konstruktif di meeting hari ini. Itu satu vote. Satu vote kecil tiap hari. Pelan-pelan bukti-bukti itu terakumulasi. Dan identitas lo akan terbentuk dengan sendirinya. Bukan dari deklarasi, tapi dari konsistensi. Jadi intinya, lo gak perlu jadi orang baru dulu sebelum mulai. Mulai aja dari satu aksi kecil hari ini. Biarkan identitas lo terbentuk dari akumulasi bukti. Sejauh ini yang gue ceritain semuanya positif. Gimana identitas yang tepat bisa jadi bahan bakar luar biasa. Tapi James Clear juga ngingetin, ada sisi gelap dari identitas yang sering gak disadari. Identitas bisa jadi penjara lo. Lo pernah gak ngomong hal-hal kayak gini ke diri sendiri? Gue emang gak bisa angka, makanya laporan keuangan gue selalu berantakan. Gue dari dulu gak bisa public speaking. Nah, ya wajar dong gugup tiap presentasi di depan bos. Gue bukan tipe yang kreatif. Gue selalu terlambat, emang dari dulu udah kayak gitu. Familiar, gue rasa iya. Dan gue rasa hampir semua orang punya setidaknya 1-2 kalimat kayak gini yang sering muncul di kepalanya. Nah, tanpa lo sadari, ya setiap kalimat itu adalah deklarasi identitas negatif. Dan begitu lo deklarasiin ke diri sendiri, otak lo mulai kerja untuk konsisten sama identitas itu. Lo nggak nyoba hal baru, lo nggak kasih diri lo kesempatan untuk membuktikan sebaliknya. Dan karena nggak ada bukti sebaliknya, keyakinan lo makin kuat. Loop yang terus berputar, sampai lo benar-benar percaya itu adalah kebenaran tentang diri lo. Di kantor, ini sering banget muncul dalam cara yang subtle.
Ada yang bilang gue bukan tipe yang bisa manage tim, padahal belum pernah beneran dikasih kesempatan yang cukup. Ada yang bilang gue nggak punya bakat negosiasi, padahal negosiasi itu skill yang bisa dipelajari, bukan bawaan lahir. Ada yang bilang gue nggak cocok kerja di lingkungan yang dinamis, padahal belum pernah dikasih support yang bener. Yang lebih tricky, label-label ini sering datangnya dari orang lain, dari atasan yang pernah bilang lo terlalu detail oriented, kurang lihat big picture, dari rekan kerja yang bilang lo emang tipe yang slow, dari 1 atau 2 kali pengalaman gagal yang terus lo bawa-bawa. Dan lo internalisasi semua itu sampai jadi keyakinan tentang siapa diri lo. James Clear bilang, salah satu bagian terpenting dalam proses perubahan adalah update cerita yang lo ceritain tentang diri lo sendiri. Bedain antara gue pernah gagal dalam sesuatu dengan gue adalah tipe orang yang selalu gagal dalam sesuatu. Satu itu fakta historis, satu lagi adalah identitas yang lo pilih untuk pertahankan. Jadi intinya perhatikan narasi yang lo ceritain ke diri sendiri setiap hari, karena narasi itu yang nentuin ceiling lo, batas atas sejauh mana lo bisa berkembang. Oke, kita sampai di bagian yang paling penting, gimana cara mulainya? James Clear kasih 2 langkah yang simple tapi butuh keberanian untuk beneran dijalanin. Langkah pertama, putuskan tipe orang seperti apa yang mau lo jadi. Ini bukan soal goal atau target, ini soal karakter. Tanya ke diri sendiri, kalau gue udah di kondisi terbaik gue jenis orang seperti apa? Beberapa pertanyaan yang bisa bantu lo mulai. Gue mau dikenal sebagai orang yang seperti apa oleh rekan kerja gue. Tipe pemimpin seperti apa yang gue mau jadi dalam 5 tahun ke depan. Dalam hal kesehatan dan pengembangan diri, gue mau jadi tipe orang yang bagaimana? Nggak usah terlalu banyak jawaban, pilih 1 atau 2 yang paling relevan sama posisi lo sekarang. Langkah kedua, buktikan dengan kemenangan-kemenangan kecil tiap hari. Setelah tahu mau jadi tipe orang seperti apa, mulai cari bukti untuk identitas itu. Tiap hari minimal 1 vote. Mau jadi orang yang terus belajar, buka 1 artikel atau dengerin 1 podcast edukatif pas commute. Bukan 1 jam, 20 menit pun cukup. Itu 1 vote. Mau jadi pemimpin yang peduli sama timnya, sapa 1 anggota tim lo hari ini dan tanya kabarnya dengan tulus. Itu 1 vote. Mau jadi orang yang menghargai kesehatan, bawa botol air dari rumah dan usahain minum 2 liter hari ini. Itu 1 vote. Konsistensi kecil tiap hari dari tipe orang yang lo mau jadi. Pelan-pelan buktinya akan terakumulasi dan identitas itu akan menguat. James Clear bilang, tujuan akhir bukan tentang apa yang ingin lo capai. Tujuan akhir adalah tentang siapa yang ingin lo jadi. Dan siapa yang ingin lo jadi dimulai dari 1 keputusan dan 1 aksi kecil hari ini. Jadi intinya 2 langkah, putuskan siapa yang lo mau jadi, terus buktiin dengan aksi kecil tiap hari. Sesimpel itu dan sesusah itu, karena yang susah bukan tahu caranya, tapi konsisten melakukannya. Oke, gue rekap 3 poin yang paling ngena dari bab 2 ini. 1. Jangan mulai perubahan dari hasil atau target, mulai dari identitas. Bukan gue mau apa, tapi gue mau jadi siapa. 2. Setiap kebiasaan kecil yang lo lakuin adalah 1 vote untuk tipe orang yang ingin lo jadi. Lo gak butuh sempurna, lo butuh mayoritas. 3. Perhatikan narasi yang lo ceritain ke diri sendiri setiap hari, karena narasi itu yang menentukan batas atas perkembangan lo. 1 aksi yang bisa lo coba mulai besok. Pilih 1 identitas positif yang lo mau bangun, cukup 1. Dan hari ini, lakuin 1 hal kecil, sekecil apapun, yang membuktikan identitas itu. Bukan karena lo harus, tapi karena itu konsisten sama siapa lo. Gue udah cerita banyak tadi, tapi jujur ini baru segelintir dari apa yang ada di bukunya. Kalau lo ngerasa konten ini relate, dan gue harap relate, gue saranin beli bukunya langsung. Baca sendiri itu beda rasanya. Judulnya Atomic Habits, penulisnya James Clear. Ada versi terjemahan Indonesia juga, jadi nggak ada alasan untuk nggak baca. Worth it banget. Kalau lo suka episode ini, share ke teman kantor lo yang butuh denger ini. Mungkin ada 1 orang di tim lo yang lagi struggling buat ganti kebiasaan, dan mungkin insight tentang identitas ini bisa jadi titik baliknya buat mereka. Di episode berikutnya, gue bakal lanjut ke bab 3 tentang bagaimana kebiasaan terbentuk secara neurologis. Ada 4 langkah sederhana yang bisa lo pakai buat bangun kebiasaan baru apapun, atau buat ngehancurin kebiasaan buruk yang selama ini susah lo tinggalin. Gue janji, ini akan sangat praktikal. Sampai ketemu lagi teman kantor.